sebelum kita masuk hadirat Tuhan, mari kita sapa dulu teman-teman sebelah kita. Ya, katakan salam sehati. Ya. Salam sehati. Haleluya. Kita percaya bulan ini adalah bulan yang anugerah Tuhan yang dicurahkan besar-besaran. Amin. Karena apa? Karena Tuhan kita telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Sebab oleh karena anugerah Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kau sebentar kami akan memuji, memuliakan namamu Tuhan. Kami akan menyembah Tuhan. Kiranya Engkau hadir, Engkau disukakan ya Tuhan atas pujian penyembahan kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau saja yang dimuliakan di tempat ini Bapa. Terima kasih, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat pujian ini, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya. Berkuasa, lebih sungguh lagi katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya. Berkuasa selama-lamanya bagi Dia yang memerintah. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta surga bumi bagi Dia di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Hey, woo. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya. Berkuasa, lebih sungguh lagi katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya. Berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia, yes, yang memerintah, yes, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta surga bumi sujud menyembah bagi Dia yang memerintah. Yes, yang memerintah, yang layak terima
segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Yes. Sebab hanya Dia yang layak terima pujian, sebab Dia yang layak dimuliakan. Haleluya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapan. Surga bumi sujud menyembah di surga bumi sujud menyembahnya. Sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kau yang terindah Tuhan, Kau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteluh. Menyembah Yesus Tuhan Raja, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, benar Tuhan, hanya Kau yang terindah, Kau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Lebih lagi katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau,
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanisku, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu mengasihi kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau seumur hidup kami. Haleluya. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus. Yes. Ku sembah Kau, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan. Semua lidah kan mengaku, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan semua lidah kan mengaku, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Kaulah Raja kami, Kau Allah kami, Yesus Tuhan. Bab hanya Kau yang layak terima pujian penyembahan. Bab hanya Kau yang layak ditinggikan, Yesus Tuhan. Oh, surga bumi menyembah, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Bab hanya Kau yang layak, Yesus Tuhan. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Kau yang termulia, Kau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Kami mau selalu menyembah-Mu, kami mau selalu mengasihi Engkau, kami mau mencintai Engkau Tuhan. Oh,
Kira la 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 la. Kira la 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 la. Kira la basa la 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 la. Kira la 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 basa la 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 la. Oh la 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 la. Kira la 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 la. Kira la 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 la. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah setiap hati kami Tuhan selalu dipenuhi dengan kerinduan akan Engkau, lalu haus akan Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu, buat pertolonganmu dalam hidup kami Tuhan. Kami tak mampu tanpa Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Oh yes. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta. Lebih sungguh lagi katakan haleluya. 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 Benar Tuhan, ini komitmen setiap kami. Kami mau cinta Engkau seumur hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya serahkan pada hambanya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Kami mau cinta Engkau. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Sungguh kami ada di dalam hadirat-Mu saat ini. Tuhan, Engkau Immanuel, Allah yang menyertai setiap kami. Engkau dekat dengan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kalau ada pujian penyembahan
keluar mengalir dari hati yang mengasihi Tuhan di tempat ini, sehingga ada hadirat-Mu yang kami rasakan mengalir di tengah-tengah kami di ruangan ini saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk bulan Natal, kami bersyukur untuk bulan yang terakhir di tahun 2021, dan kami sungguh percaya kami tidak akan melangkah meninggalkan tahun 2021 tanpa tuntunan-Mu ya Tuhan, tanpa Engkau menyertai setiap kami. Karena itu saat ini berfirman-Lah, dan biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang gembur untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya sangat diberkati ya dengan pujian penyembahan yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Saudara yang diberkati oleh pujian penyembahan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Waduh, saya tadi berpikir ya, surga itu seindah apa ya? Kalau hadirat Tuhan di muka bumi udah begitu mulia gitu ya. Puji Tuhan. Nah, shalom saudaraku. Terima kasih Pak Sam untuk kehormatan melayani di tempat ini ya. Nah, pagi hari ini kita ada di bulan Natal ya. Jadi saya mau membawa tema dekat Sang Immanuel. Nah, nanti kita akan lihat kalau kita bicara tentang Immanuel, kita tidak mungkin tidak nyambung ke tema yang Tuhan berikan untuk gereja ini ya. Menjadi generasi teladan yang berintegritas untuk melakukan amanat agung gitu ya. Nah, oke, itu yang akan kita lihat bersama-sama di dalam firman Tuhan. Dekat Sang Immanuel. Immanuel sendiri artinya kan Allah menyertai kita, betul ya saudara ya. Tapi masalahnya kalau Tuhan mau menyertai kita, apakah saudara dan saya merasakan kedekatan berada dengan Sang Immanuel? Atau mungkin bagi sebagian orang Immanuel ya tinggal Immanuel, yang dekat dengan saya mungkin rencana liburan gitu ya. Yang dekat dengan hidup saya mungkin kita lagi ngomongin apa, mau beli barang apa yang baru dan sebagainya. Dan mungkin ada beberapa orang yang tidak merasakan kedekatan berada dengan Sang Immanuel. Padahal Immanuel artinya Allah menyertai kita, gitu saudara ya. Nah, karena itu kita pengen lihat, kalau kita lihat kisah Natal yang diceritakan di dalam Alkitab, itu semuanya berbicara dengan kedekatan berada dekat dengan bayi Yesus ya. Ada satu tokoh di dalam Alkitab, di slide selanjutnya, seorang tua yang tinggal di Yerusalem, bahkan hari demi hari dia menghabiskan waktunya untuk berada di bait Allah. Namanya Simeon, saudara. Simeon ada di bait Allah dengan satu tujuan. Dia terima janji Tuhan bahwa dia akan berjumpa dengan Sang Immanuel. Dan karena itu dia dengan setia berada di bait Allah, menantikan kedatangan Sang Immanuel. Saudara, bagi saya ini pribadi Simeon luar biasa ya. Meskipun mungkin tidak begitu sering diperbincangkan di dalam kisah Natal, di dalam khotbah-khotbah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Betul ya, saudara? Kedatangan yang kedua kali. Nah, jadi kalau kita bisa lihat bagaimana seorang yang bernama Simeon menantikan kedatangannya yang pertama, kita akan lihat satu model kehidupan bagaimana menantikan kedatangan Tuhan. Nah, puji Tuhan. Nah, mari kita lihat bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Lukas pasal 2 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32 ya. Demikian firman Tuhan, ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan.
Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Yesus dibawa ke bait Allah dengan satu tujuan, akan diserahkan kepada Tuhan. Papa mama Yesus nggak punya bayangan bahwa dia akan ketemu dengan seorang yang bernama Simeon. Ya. Saya lanjutkan ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Perhatikan, kata-kata Roh Kudus sudah diulang 3 kali di dalam 3 ayat yang kita baca ya. Menandakan betapa vital dan pentingnya Roh Kudus di dalam perjumpaan dengan Tuhan ini. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, yang menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Wow. Saudara, dari kisah yang luar biasa ini, kita ingin menyelami apa artinya Immanuel. Kita tahu arti kata Immanuel adalah Allah menyertai kita, betul ya? Tapi so what? Allah menyertai kita, iya, lalu apa? Nah, dari kisah ini kita akan melihat 3 makna Immanuel, saudara ya. Yang pertama, Immanuel, Allah menyertai kita, itu juga berarti Allah yang menjadi tujuan akhir. Allah yang menjadi cita-cita atau dari segala rencana kehidupan kita, Allah lah yang menjadi tujuan. Di dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, kata-kata ini dipakai dengan kata telos. Ya, kepada saudara-saudaraku dari Jawa Tengah, Jawa Timur, telo berarti satu tanaman yang bisa dimakan gitu saudara ya. Oke ya, jadi telos ini bukan ketelo yang banyak gitu, bukan saudara ya. Tapi telos artinya tujuan yang akhir, tujuan yang final saudara. Saudara, tadi di dalam perkataan Simeon kita temukan kata-kata ini, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Artinya apa? Tuhan, aku sudah ketemu dengan Engkau. Mau apa lagi? Gitu saudara ya. Jadi artinya perjumpaan dengan Tuhan dan Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus sendiri menjadi sebuah tujuan final di dalam kehidupannya Simeon. Dan kalau itu tujuan, Tuhan pasti berikan janji, gitu ya. Kamu akan ketemu dengan Mesias sebelum kamu meninggal, gitu. Dan ketika itu ketemu dengan bayi itu, wah, ini dia tujuanku tercapai. Saudara, mari kita renungkan sikap seperti Simeon ini di dalam kehidupan kita di zaman ini ya. Ada banyak orang tidak menjadikan Tuhan tujuan di dalam hidupnya. Tuhan dijadikan pembantu atau sarana untuk beberapa orang mencapai tujuan hidupnya. Tuhan, saya punya tujuan hidup ini ya Tuhan. Itu ya, sebutin. Tolong bantu ya Tuhan. Gitu ya. Tidak salah untuk kita berdoa meminta bantuan Tuhan supaya apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita terjadi, saudara ya. Tapi ini lagi bicara sikap hati, saudara. Seringkali ketika orang meminta kepada Tuhan seperti itu, dia tidak tanya dulu apakah tujuan ini melibatkan Tuhan atau tidak. Orang hanya bilang, pokoknya saya punya tujuan Tuhan dan tolong nih Tuhan. Jangan sampai
tidak terjadi ya, gitu. Nah, jadi seringkali Tuhan bukan menjadi tujuan, tetapi sekedar sarana untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Yuk, mari kita periksa di bulan Natal di tahun 2021 ini. Ketika kita bernyanyi, ketika kita merenungkan firman Tuhan, namanya Immanuel. Apakah Sang Immanuel itu adalah tujuan di dalam hidup kita atau bukan, saudara? Temukan Sang Immanuel yang menyertai kita di dalam seluruh tujuan hidup kita. Dari tujuan jangka panjang, sampai mungkin yang kita nggak pikir ini tujuan atau bukan ya, karena ini kehidupan kita sehari-hari gitu. Tujuan jangka panjang, misalnya 25 tahun ke depan. Saya mau investasi ini. Supaya saya bisa menyekolahkan anak saya ke sini. Saya mau investasi begini, supaya saya punya dana pensiun, dan sebagainya. Kita mau tanya dulu, ada nggak Tuhan dilibatkan dan di dalam tujuan itu? Kenapa engkau pengen punya dana pensiun? Kenapa engkau pengen punya dana sekolah untuk anak-anak? Nah, tanya itu, ya, sehingga kita bisa temukan, oh iya Tuhan, saya lupa nih menyertakan Tuhan di dalam tujuan. Saya pikir saya punya rencana dan investasi, pengen punya dana pensiun ya supaya tujuannya gampang aja, pokoknya supaya saya bisa senang-senang, udah selesai gitu. Lupa menyertakan Tuhan di mana di dalam rencana pensiunmu itu. Nah, gitu saudara ya. Jadi kita lihat saudara, libatkan Tuhan dan jadikan dia tujuan di dalam seluruh kehidupan kita. Bahkan di dalam kehidupan kita yang kayaknya sehari-hari udah deh ini kita nggak usah gimana gitu ya. Misalkan kalau kita lagi wisata kuliner, ada nggak di tempat ini yang nggak suka wisata kuliner? Oh puji Tuhan nggak ada ya, berarti kita masih di bumi ya. Semua orang suka wisata kuliner alias masakan-masakan yang lezat saudara ya. Tapi tentu harus mengendalikan diri supaya jangan wisata kuliner berujung kepada roh yang tidak bisa mengendalikan diri gitu ya. Nah, tapi kalau kita suka wisata kuliner, kita tanya ya, Tuhan senang gak dengan wisata kuliner? Gitu saudara ya. Karena ada orang yang menganggap wisata kuliner tidak ada kaitannya dengan Tuhan ya. Jadi saat ini ketika saya berwisata kuliner, kita lagi gak bicara Tuhan-Tuhanan nih. Sorry Pak Hendrik, sorry Pak Sam, kita lagi wisata kuliner nih Pak. Kita lagi nggak bicara Tuhan-Tuhanan, udah salah sikap seperti itu. Ya, sorry sekarang saya lagi studi nih, saya lagi belajar, sebentar lagi ada ujian akhir nih, mata kuliahnya mata kuliah yang paling sulit nih. Sorry ini lagi nggak ada Tuhan-Tuhanan dulu ya, ini lagi ngomongin kalkulus, integral gitu ya, nggak ada Tuhan-Tuhanan. Salah, itu sikap yang salah ketika kita memisah-misahkan, ada bagian kehidupan di mana Tuhan tidak terlibat, ada bagian kehidupan di mana kita harus memuji menyembah Tuhan. Di gereja, di persekutuan, di kelompok sel. Tapi ada satu area dalam kehidupan kita di mana Tuhan tidak jadi tujuan. Lewat perayaan Natal hari ini, saudara, di bulan Natal ini, kita diingatkan bagaimana Simeon menjadikan Tuhan tujuan di dalam hidupnya. Yang mau boleh lambaikan tangan seperti Simeon, puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara ya. Sejarah membuktikan, di sepanjang sejarah gereja, perkataan Simeon yang berkata, biarkanlah hambamu ini pergi, adalah sebuah nyanyian. Judulnya Nunc Dimittis. Ini bahasa Latin, saudara ya. Artinya apa? Biarkanlah aku pergi. Nunc Dimittis itu let me go. Biarkan aku pergi Tuhan, karena sekarang aku udah lihat Mesias gitu ya. Ini adalah lagu Natal di sepanjang sejarah gereja berabad-abad. Cuma di Indonesia saya kurang dengar lagu ini dinyanyikan. Mungkin karena takut dengan lirik lagunya. Tuhan biarkanlah aku pergi. Oh enggak Tuhan, enggak. Maksudnya bukan itu Tuhan gitu. Oke, saya nggak tahu kenapa lagu ini nggak populer di Indonesia, tapi ini lagu yang sangat populer di dalam sejarah gereja ya di masa Natal. Nah, saudara, jadi yang pertama Allah menjadi tujuan. Itulah artinya Immanuel ya. Immanuel, so what? Allah jadi tujuan. Coba lihat, ini sekedar ilustrasi menarik kalau Allah tidak jadi tujuan di dalam kehidupan kita, saudara ya.
Maka yang namanya Sunday, hari Minggu, jadi sin day, hari yang penuh dengan dosa. Monday, hari Senin, jadi mourn day, hari yang penuh dengan tangisan. Tuesday, hari Selasa, jadi tears day, hari yang penuh dengan air mata. Wednesday, hari Rabu, jadi waste day, hari yang sia-sia. Thursday, jadi thirst day, hari yang kita kehausan. Friday, jadi fight day, hari yang penuh dengan pertengkaran. Saturday, hari Sabtu, menjadi shatter day, hari yang berkeping-keping, saudara. Seluruh hari tanpa Tuhan jadinya seperti ini, saudara ya. Jadi ayo libatkan Tuhan menjadi tujuan di dalam seluruh kehidupan kita. Setiap hari Senin sampai Minggu ya, bukan hanya hari Minggu. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Dialah tujuan kita, haleluya. Nah yang kedua saudara, kalau kita bicara tentang Immanuel, Allah menyertai kita, berarti juga Allah yang kita lihat. Oke ya, sebelum saudara skeptis dulu, gimana melihat Allah? Lihat Lukas 2 ayat 30, Simeon katakan sebab mataku telah melihat keselamatan. Dia lihat kan, Yesusnya kan. Pertanyaannya, bisakah kita melihat Tuhan hari ini? Dan bagaimana? Pak, saya nggak punya karunia profetik, penglihatan. Nggak punya Pak saya. Kalau saya lihat masakan gitu ya. Lihat pemandangan, tapi kalau penglihatan yang seperti ini saya nggak punya. Oke, kita akan lihat apa yang Alkitab katakan tentang melihat Tuhan, saudara ya. Nah, tapi sebelumnya coba saya mau lihat dulu, ajak saudara lihat. Ada satu lukisan wajah Tuhan Yesus yang dilukis oleh seorang anak berusia 8 tahun, Akiana namanya, perempuan. Ya, ini sekarang dia udah jadi wanita dewasa gitu. Tapi lukisan ini dilukis pada waktu dia berumur 8 tahun. Dia mendapatkan penglihatan tentang wajah seseorang. Dia nggak tahu itu Tuhan Yesus. Karena dia dibesarkan di tengah keluarga ateis. Dia hanya lihat gambaran-gambaran muka gitu. Ini siapa gitu ya. Tapi karena dia dikasih talenta oleh Tuhan melukis gitu ya saudara. Dia nggak tahan untuk tidak melukis. Dia pengen lukis. Ini saya lihat wajah. Tapi wajahnya nih nggak begitu jelas. Karena itu dia ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku pengen lukis wajah ini. Tolong kasih saya model. Ya tiba-tiba datang seseorang ke rumahnya. Saya lupa dia pengantar pizza atau apa gitu saudara. Dan ketika lihat wajah ini, nah ini dia. Sekarang dengan penglihatan yang saya lihat, dan saya lihat satu model ini, sekarang saya tahu bagaimana gambar wajah Tuhan Yesus. Jadilah gambar ini saudara ya. Nah jadilah gambar ini. Jadi saudara artinya nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan berikan lukisan selanjutnya ya kepada Akiana ini. Nah saudara, saya tidak bermaksud untuk mendewakan gambar ini. Saya juga tidak menganjurkan gereja ini pasang gambar Yesus di sini, saudara gitu ya, enggak juga ya. Kalau saudara mau pasang di rumah silakan gitu ya. Jangan sampai gambar ini disembah-sembah gitu kan gitu. Tapi saudara kita lihat bagaimana Tuhan dengan berbagai cara bisa membuat seseorang melihat Dia. Ya. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang melihat Tuhan? Itu dasar kita. Kalau kita nggak punya dasar firman Tuhannya selesai. Kita nggak usah ngomongin melihat gitu ya. Coba kita lihat slide selanjutnya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan begini, karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. 1 Korintus 13 ayat 12 adalah saat kita berjumpa. Pada saat dia datang kembali kali yang kedua. Kita akan melihat muka dengan muka. Jadi pertanyaannya, bisa nggak kita melihat Tuhan? Firman Tuhan bilang bisa. Tapi ini terjadi pada saat Yesus datang kembali kali yang kedua. Ayat selanjutnya Wahyu 22 ayat yang keempat. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis
di dahi mereka. Ini kejadian di langit dan bumi yang baru. Pertanyaan saya, bisa nggak saudara melihat Tuhan? Menurut firman Tuhan, bisa. Tapi ini terjadi di langit dan bumi yang baru. Pak Hendrik, tadi Pak Hendrik bicara kedatangan Tuhan kali yang kedua, langit dan bumi yang baru. Bagaimana kita sekarang ini melihat Tuhan? Sebelumnya saya mau tanya dulu, saudara rindu nggak melihat Tuhan? Angkat tangan, saudara. Gimana caranya? Slide selanjutnya. Permintaan saudara sama dengan Musa. Musa pada waktu itu berdoa sama Tuhan. Tuhan, perlihatkan kemuliaan-Mu, Tuhan. Dan Tuhan jawab, Musa, kamu tidak akan tahan melihat kemuliaan-Ku. Nah, ini ya doanya Musa luar biasa. Tapi Tuhan akan lakukan sesuatu supaya Musa bisa melihat Tuhan, meskipun Tuhan tidak akan perlihatkan kemuliaannya dengan penuh karena Musa tidak akan tahan melihat kemuliaan itu. Ya, kita hanya bisa menebak tidak tahan apa artinya. Mungkin Musa jadi hangus atau gimana, kita nggak tahu, saudara ya. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Ini yang Tuhan lakukan supaya Musa melihat Tuhan. Yang pertama, ditaruh di atas lekukan gunung Musanya. Gitu saudara ya. Yang kedua, ketika Tuhan lewat, Tuhan tudungi Musa dengan tangannya supaya Musa tidak bisa melihat seluruh kemuliaan Tuhan dengan penuh. Gitu. Tapi ini yang dilakukan oleh Tuhan supaya Musa bisa melihat dalam tanda petik. Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Turunlah Tuhan dalam awan. Diselimuti oleh awan, saudara. Lalu berdiri di sana dekat Musa. Wow. Immanuel ya. Dekat tapi di dalam awan. Lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Siapa yang menyerukan nama Tuhan? Tuhan sendiri. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Perhatikan perkataan ini. Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Dengan pewahyuan ini, saudara perhatikan baik-baik. Musa melihat Tuhan. Kalau saya ngomong dengan Pak Sam, salah satu kata yang sering keluar dari mulut Pak Sam adalah kata pewahyuan. Ya, Pak Sam ini contoh pribadi yang saya kenal yang selalu saya pengen dapat pewahyuan dari Tuhan. Ya, saudara sebagai orang-orang yang sudah lama beserta Pak Sam, betul nggak? Pewahyuan, ya Pak. Jadi kita bisa melihat Tuhan lewat apa? Lewat pewahyuan dari Alkitab tentang seperti apa Tuhan itu. Dan ketika kita lihat firman Tuhan ini, dan ketika kita renungkan firman Tuhan ini, dan ketika kita melihat, dan kita berdoa ya, baca firman Tuhan sambil berdoa minta sama Roh Kudus, Tuhan, aku ingin menerima rema dari ayat ini, aku ingin mengalami seperti Musa. Dan ketika kita melihat bagaimana Alkitab mewahyukan dan menyatakan Tuhan yang penyayang, compassionate, ya, penyayang, yang pengasih, gracious, grace, dia punya anugerah, panjang sabar, slow to anger. Gitu saudara ya. Tuhan bisa murka, bisa, tapi slow to anger. Murka, untuk sampai ke murka ada panjang banget gitu saudara ya. Jadi kalau sampai Tuhan murka berarti ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Yang membuat murka Tuhan itu turun. Berlimpah-limpah kasih-Nya dan setia-Nya. Tidakkah engkau rasakan siapa dan bagaimana itu Tuhan lewat pewahyuan ini? Dan kalau saudara perhatikan kata-kata ini, saudara akan temukan banyak sekali perkataan ini di Alkitab Perjanjian Lama. Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang berlimpah dengan kasih dan setia-Nya. Ini banyak sekali diwahyukan.
Artinya apa? Artinya Tuhan mau saudara dan saya melihat Dia lewat pewahyuan firman Tuhan ini. Wah, saudara, saya sering baca ayat ini. Tapi ketika ayat ini dibahas oleh seorang guru besar teologi namanya Richard Bauckham. Ya, saudara nggak perlu tahu namanya, nggak apa-apa, saudara. Namanya tidak ada di Alkitab, saudara ya. Ini kan kalau guru besar membahas garing kan, saudara ya. Ngomongnya datar, tak tek tok. Tidak ada ilustrasi. Ya namanya profesor gimana lah kalau ngajar, saudara. Tidak ada humor, garing total. Tapi ketika saya menemukan ayat ini dibahas dan dia perlihatkan bagaimana ayat ini dinyatakan di dalam seluruh firman Tuhan. Lagi saya nonton pengajaran itu, saudara, saya angkat tangan. Dan saya berkata di dalam hati saya, Tuhan, itulah Engkau. I see you, Lord. Aku lihat Engkau, Tuhan. Dan saya berdoa lewat pernyataan karakter Tuhan yang seperti itu. Engkau lihat, Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kalau habis lihat Tuhan lalu apain? Slide selanjutnya. Musa habis dia melihat Tuhan, mukanya bercahaya. Kenapa bercahaya? Transfer dari Tuhan. Betul ya? Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita banyak berdoa memuji menyembah Tuhan, ketika kita banyak merenungkan pewahyuan tentang karakter Tuhan, maka ada sesuatu yang berubah di dalam kita. Kita jadi semakin serupa, menyerupai karakter-karakter yang Tuhan miliki. Karena itu Gereja Betel Indonesia, Sinode Gereja Betel Indonesia punya visi menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Gitu ya. Itu bukan omong kosong, bukan. Itu sesuatu yang pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudara, apa artinya kalau kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan? Dalam arti tentu kita tidak bisa menjadi Tuhan, ya, dia sempurna. Tapi karakter-karakternya terimpartasi dalam kehidupan kita. Apa artinya itu? Coba saya ajak saudara lihat definisi kata integritas. Nah, ini masuk ke tema 2022 ya. Integritas itu apa sih? Menurut kamus ini, saudara ya, Westminster Dictionary of Theological Terms, integritas adalah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Itulah integritas menurut Alkitab. Integritas secara umum, ya bukan di Alkitab. Kalau kita lihat kamus-kamus bahasa Indonesia dan sebagainya, integritas itu kesesuaian antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Saudara, jadi kalau ada perampok, pikirannya jahat, gua mau rampok sebanyak mungkin harta-harta orang. Hatinya jahat, saya akan merencanakan apa yang ada di pikiran saya. Dan kemudian dia lakukan itu, dia rampok, dia tipu. Maka penjahat ini penjahat yang berintegritas, betul nggak? Kalau definisinya sama antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, tapi bukan itu integritas yang dimaksud di dalam tema 2022. Ketika dikatakan menjadi generasi teladan yang berintegritas untuk melakukan amanat agung, integritasnya bukan begini. Oke, saya sih nggak punya rencana ya mau terlibat di amanat agung ya. Hati saya juga kayaknya nggak ada greget-gregetnya kalau ngomongin amanat agung. Oke, jadi saya tidak akan lakukan apa-apa untuk amanat agung. Itu berintegritas nggak? Berintegritas menurut definisi umum, tetapi tidak berintegritas menurut definisi yang satu ini. Karena dikatakan integritas adalah ketika kita menunjukkan kemurnian sebagaimana kita diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Ketika ada sebagian karakter-karakter Tuhan tertanam dengan kuat di dalam kehidupan kita dan kita wujudkan itu di dalam tindakan-tindakan kita. Itulah integritas. Saya bersyukur gereja ini dikasih tema 2022 seperti itu. Karena artinya apa?
engkau pasti akan lihat Tuhan. Ada amin, saudara ya. Kau akan berjumpa dengan Tuhan. Tidak mungkin ada integritas tanpa perjumpaan dengan Tuhan. Wow, luar biasa saudara ya. Engkau akan jadi generasi teladan yang berintegritas. Dan Tuhan akan impartasikan apa yang Dia punya untuk saudara dan saya. Yang percaya itu terjadi di tahun 2022, katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang luar biasa, haleluya. Dan poin yang terakhir kalau kita bicara tentang, apakah setelah ini ada gambar ya? Tadi saudara udah lihat gambar, yang pertama dilukis oleh Akiana waktu berumur 8 tahun. Sekarang dilukis oleh gadis yang sama yang udah jadi dewasa. Dia bergumul 19 tahun untuk lukis lukisan yang kedua ini. Karena lukisan yang pertama dia nggak punya aslinya, udah disimpan sama orang. Dia nggak punya lukisan aslinya lagi. Bayangin ya, pelukisnya nggak punya lukisan aslinya gitu saudara. Jadi dia bergumul untuk lukis yang kedua. Saya tidak ceritakan prosesnya, saudara bisa cari di YouTube ada ya. Tapi kalau saudara lihat, ini lukisan atau potret ya? Gambar ini. Nanti saya anjurkan saudara lihat di internet, cari gitu ya lukisan ini. Saudara akan lihat semua detail dari wajah Yesus ini. Jauh lebih indah daripada lukisan yang pertama. Yang tadi kita lihat ya, waktu dilukis waktu dia 8 tahun. Yang 8 tahun indah, ini lebih indah lagi. Artinya apa saudara? Tuhan itu ya akan izinkan kita untuk seiring dengan pertumbuhan rohani kita, dari bayi menuju kepada kedewasaan, demikian kita akan semakin jelas melihat Tuhan Yesus. Luar biasa saudara ya, puji Tuhan. Nah, mari kita masuk ke poin yang terakhir. Kita lagi bicara dekat dengan Immanuel. Immanuel Allah yang menyertai kita. Lalu apa? Allah yang menyertai kita, Immanuel berarti Allah yang mengutus kita, saudara. Lukas 2 ayat 34, kisah Simeon tadi, dikatakan begini, Simeon memberkati mereka, Maria dan Yusuf, dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Yesus datang akan mengakibatkan ada dua golongan orang. Satu golongan orang yang melawan dan menolak Yesus. Dan satu lagi golongan orang yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus. Tidak dapat dibantah. Tidak semua orang akan melakukan yang Yesus mau. Golongan manakah kita ini ketika hari ini bulan ini merayakan Natal, Immanuel, dia datang dan dia membawa, dikatakan tadi satu pemisahan. Ada orang yang menolak dia, ada orang yang menerima dan melakukan apa yang dia kehendaki. Golongan yang mana kita ini saudara? Allah menyertai kita untuk apa? Banyak orang berpikir untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Alkitab dengan kuat menyatakan Allah menyertai kita untuk melakukan amanat agung. Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu adalah konteksnya amanat agung. Penyertaan Tuhan, saudara pengen benar-benar merasakan penyertaan Tuhan? Lakukan amanat agung, dan saudara akan merasakan dengan kuat pernyataan Tuhan itu. Amin. Yang terakhir, coba kita lihat data ini. Saya sengaja ambil datanya Amerika. Gembala pembina kami, Pak Niko, sangat sering menampilkan data ini. Indonesia punya data yang lain dan lebih bagus dari ini. Tapi saya sengaja kasih data Amerika supaya kita jadi waspada. Amerika yang dikenal sebagai negara Kristen gitu ya, orang-orang taunya Amerika Kristen gitu. Ini keadaannya saudara ya. Ketika ditanya, ini survei dari lembaga penelitian terkenal di Amerika namanya Barna Research. Apakah kamu pernah mendengar amanat agung? Maka 51% menjawab tidak pernah. Amanat agung itu apa ya? 51%.
Oke, 25% bilang, oh pernah dengar sih amanat agungnya, tapi apa maksudnya nggak tahu. Pernah dengar, tapi nggak tahu apa itu amanat agung. 25%. Dan hanya 17% yang tahu dan mengerti apa itu amanat agung. 17%, saudara, nggak sampai 1/5. Saya berdoa, kalau Tuhan sudah berikan tema 2022 seperti itu, kok saya merasa gini Pak Sam, 17% itu yang ini yang ada di ruangan ini. Dan itu tidak banyak. Tidak sampai 1/5, saudara. Maukah saudara ada di dalam golongan orang yang tidak banyak itu cuma 1/5? Engkau keluar sana, engkau akan banyak menemukan yang tidak ngerti, yang tidak tahu bahkan. Pertanyaan yang kedua diberikan oleh Barna begini. Coba dikasih 5 ayat, 1, 2, 3, 4, 5 ayat ya. Matius 28, Matius 23, Yohanes 14 ayat 6, Markus 8, Markus 12, 5 ayat. Dari 5 ayat ini kita tahu cuma 1 ayat, Matius 28 yang adalah amanat agung ya. Tapi dikasih sama orang, coba tunjukkan dari 5 ayat ini, mana yang amanat agung sih? Maka hanya 37% yang tunjuk, ini dia, Matius 28, ini amanat agung, ini dia. Hanya 37%, 1/3 saja, minoritas. Saudara dan saya itulah golongan orang yang cuma 1/3 itu. Cuma 17% itu, saudara. Amin. Mari saya tutup khotbah saya dengan slide yang terakhir ini. Apa artinya kita berada dekat dengan Immanuel? Yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai tujuan. Yang kedua, melihat Tuhan lewat penyataan karakter Tuhan di dalam firman-Nya. Dan yang ketiga, menerima pengutusan Tuhan untuk amanat agung. Mari kita berdoa. Haleluya. Immanuel. Immanuel. Immanuel, namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita, ya Tuhan, namanya disebut Immanuel. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau menyertai kami, Engkau dekat dengan kami. Sekarang kami angkat tangan Tuhan, karena kami mau berseru kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkaulah tujuan dalam hidup kami, tidak ada yang lain. Tuhan, nyatakan pribadi-Mu untuk kami lihat di penghujung tahun 2021 ini. Dan Tuhan, utus kami untuk melakukan amanat agung. Saudara yang mau berseru seperti itu, mari sama-sama angkat tangan. Tuhan, Engkau lihat kami yang angkat tangan. Tuhan, hamba-Mu terlalu percaya Tuhan akan melimpahkan pengurapan berlimpah-limpah-limpah atas setiap tangan yang terangkat. Engkau akan mengangkat
tabir-tabir dan selubung-selubung yang menutup mata rohani kami sehingga kami tidak dapat melihat Tuhan. Engkau akan membuka hati kami, membongkar, meruntuhkan belenggu-belenggu, benteng-benteng di dalam pikiran kami sehingga kami tidak mau melakukan amanat agung. Tuhan, Engkau akan kerjakan rencanamu dengan sempurna di dalam kehidupan umat-Mu, kehidupan kami semua. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang menyertai kami. Immanuel. Panggil dia, saudara. Immanuel. Namanya disebut. Namanya disebut. Immanuel. Immanuel. Allah serta dengan kita. Allah serta dengan kita. Namanya disebut. Namanya disebut. Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Oh Tuhan, namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Oh, namanya disebut Immanuel. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari Bapak Saudara, kita masih bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh sama-sama diberkati dengan luar biasa oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Hendrik Timadius Tuhan. Oh, berkat-Mu biarlah tercurah oleh hamba-Mu ini Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan dahsyat Tuhan. Berkati hamba-Mu di tengah-tengah keluarga, berkati hamba-Mu di tengah-tengah pelayanannya Tuhan. Usaha pekerjaan apapun yang hamba-Mu kerjakan buat selalu berhasil Bapa. Dan biarlah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan banyak orang diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa mengalami pemulihan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendapatkan berkat yang dahsyat. Oh, biarlah jemaat-Mu, umat-Mu di tempat ini menjadi generasi yang berintegritas Tuhan. Oh, setiap kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Boleh mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan, supaya Engkau benar-benar ada di dalam hati kami. Engkau benar-benar ada di dalam hidup kami Tuhan, dan berjalan bersama dengan kami mencapai tujuan-tujuan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat lawatan-Mu yang dicurahkan pagi hari ini bagi setiap kami Bapa. Dan pagi hari ini kami bersatu hati berdoa syafaat Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, buat kota kami. Kami bersatu hati berdoa buat para pemimpin di negeri ini Tuhan. Dari pemimpin yang tertinggi Bapak Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo Tuhan, dan juga wakilnya Tuhan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap menteri-menteri yang terpilih. Kami berdoa buat setiap kabinet-kabinet siapapun Tuhan yang saat ini bekerja bersama dengan Bapak Jokowi Tuhan. Bahkan setiap pemimpin-pemimpin daerah. Kami bersatu hati berdoa Tuhan menyertai mereka, mengurapi mereka Tuhan, memberikan hikmat. Oh, berikan hikmat kebijaksanaan dengan luar biasa. Biarlah para pemimpin ini boleh bekerja dengan roh yang takut akan Tuhan. Oh, mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab Tuhan. Kami percaya
percaya Tuhan setiap kebijaksanaan yang boleh diambil Tuhan atau diputuskan, kami percaya itu semua berasal dari-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan memakai hamba-hamba-Mu ini, Tuhan memakai para pemimpin di bangsa ini dengan luar biasa. Oh, jauhkan dari segala roh ketamakan Tuhan, jauhkan dari segala roh yang ingin memperkaya diri sendiri. Oh, jauhkan dari segala roh korupsi semuanya Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh selalu bekerja bersama Tuhan dengan gotong royong, dengan bekerja keras, dan bangsa ini boleh semakin Tuhan pakai luar biasa. Pemulihan terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, pemulihan terjadi di tengah-tengah kota kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sertai terus Tuhan para pemimpin kami Tuhan. Berikan selalu mereka kesehatan, kekuatan yang melimpah Tuhan. Penyertaan Allah, tangan Allah yang perkasa melindungi mereka kemanapun mereka melangkah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa kami, di mana kami boleh mendengar kabar bahwa Omikron virus COVID ini Tuhan sudah masuk di tengah-tengah Indonesia. Tapi kami percaya Tuhan dengan iman kami menyatukan hati kami bahwa pemerintah boleh mendeteksi dengan cepat Tuhan, mereka boleh mencegah dengan cepat. Kami percaya setiap langkah-langkah yang pemerintah ambil itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Omikron boleh tidak bebas Tuhan di tengah-tengah Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan Allah hadir di tengah-tengah warga masyarakat Indonesia Tuhan. Terima kasih, bahkan kami akan percaya, kami melihat 2022 Indonesia telah pulih total Tuhan dari COVID-19. Kami berdoa Tuhan, kami boleh bebas dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga bersatu hati buat setiap aparat keamanan, tenaga medis yang bekerja, semuanya Tuhan kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terus lindungi Tuhan, terus sertai, berikan kesatuan hati di tengah-tengah mereka. Mereka boleh bekerja bersama-sama, mereka boleh sesuai dengan arahan Engkau Tuhan, bekerja dengan baik, dengan penuh tanggung jawab Bapa. Kami melindungi mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa kesehatan selalu melimpah dalam hidup mereka. Mereka boleh bekerja dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan di momen-momen Desember di mana semua gereja-gereja akan mengadakan Natal Tuhan. Kami bersatu hati berdoa biar keamanan boleh luar biasa terjadi di tengah-tengah Indonesia ini. Damai sejahtera Allah turun di tengah-tengah Indonesia ini, sehingga semua gereja-gereja, semua denominasi gereja boleh merayakan kelahiran-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati setiap aparat keamanan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah momen Natal ini Tuhan, banyak jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa boleh dipulihkan Tuhan, banyak jiwa boleh menerima Engkau sebagai juru selamat secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami bersyukur dan bersuka cita buat praise and worship, buat pujian penyembahan dan buat firman-Mu yang dibagikan. Terima kasih Bapak, dan sebentar Tuhan umat-Mu akan memberikan persembahan yang terbaik. Biar Tuhan Kau yang kuduskan, sucikan tangan-tangan kami, ajar kami untuk memberi lebih baik lagi Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Tangan-tangan yang diberkati. Haleluya. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan dengarkan pengumuman sepanjang seminggu ke depan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ada ibadah Natal di hari Sabtu tanggal 25 Desember dan dilaksanakan 2 kali jam ibadah. Ibadah pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan disertai sesi penyerahan anak, dan ibadah kedua dimulai pada pukul 8:45. Ibadah Raya Minggu tanggal 26 Desember dilaksanakan 1 kali ibadah saja, dan ibadah khusus tanggal 26 Desember ini dimulai pada pukul 7 pagi. Kemudian ada ibadah awal tahun Minggu 2 Januari 2022. Ibadah dilaksanakan 2 kali jam ibadah, dan minggu seterusnya jam ibadah normal seperti biasanya. Kami mengundang seluruh pelayan-pelayan Tuhan untuk hadir dalam pertemuan doa pelayan yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom hari Rabu tanggal 22 Desember tepat pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan kami share atau kami informasikan ke seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Bapak Ibu Saudara, sebelum sesi penyerahan anak dilakukan, maka kami informasikan ada pertemuan dengan orang tua anak hari Senin tanggal 20 Desember pukul 19.00 atau jam 7 malam bertempat di ruang ibadah gereja, mengundang seluruh orang tua anak yang sudah mendaftar untuk hadir dalam pertemuan ini. Ada pertemuan gerakan doa 21-21-21 di tanggal 21 Desember yang dimulai pada pukul 21.00. Pertemuan ini diadakan melalui aplikasi Zoom. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya dan grup Telegram 21-21-21. Mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan ini. Ada pertemuan Mesbah Doa Keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah Doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya, dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Wow, puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Ya, sepanjang beberapa bulan terakhir ini ya, sepanjang tahun ini boleh dibilang kita disiapkan menjadi jemaat yang setia dan kuat sehingga kita bisa punya hati misi. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh hambanya ini, makasih ya Pak Hendri Timadius. Ini sebetulnya Tuhan ingatkan kita sudah jalanin, cuman ada yang belum ikut sepenuh hati. Tema tahun depan pun sudah disampaikan, dan ini kali kedua saya masih mengundang hamba-hamba Tuhan menyampaikan tema yang sama, supaya kita bisa menangkap. Karena buat saya itu Natal itu momentum. Saya berdoa di bulan Desember, saya jangan ada kesibukan apa-apalah, supaya saya bisa menikmati. Semalam mau ke sini, mobil mogok jadi nggak jadi. Untuk mewakili kostumnya saya pakai, ya, jadi saya kelihatan milenial sedikit, saudara. Ini sebetulnya kostum semalam, saudara. Mobil mogok, saudara. Poksi bisa mogok, ternyata akinya mati tiba-tiba. Kok jadi ngomongin mobil nih? Saudara, saya ingin saksikan. Pak Timotius ini ya, salah satu yang saya sering kali hubungi dia. Saya sangat berterima kasih beliau ini, karena beliau ini yang meneguhkan saya jadi gembala di tempat ini. Tidak ada hamba Tuhan yang lain meneguhkan seperti beliau. Jadi 13 tahun yang lalu beliau bernubuat. Kalau saya saksikan sekarang ini, nubuatannya terjadi. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Saya kalau telepon sama dia selalu, maaf ya, tolong kasih tahu ibu. Saya mengganggu waktunya. Bisa 1 jam lebih, saudara. Sorry, saudara, belum tentu nyaman loh ditelepon sama Bapak Gembala Pembina. 1 jam lebih. Bapak Gembala nih karena nggak ada tante apa nih, telepon sama saya berjam-jam ini. Beliau itu, kalau memang dia lihat, wah ini masalah nih kalau saya terima, nggak terima langsung kasih tahu saya lagi begini. Karena urusannya mungkin bisa 1 jam gitu lah. Saya sekarang hati-hati. Pak, ada 5 menit? Ada, silakan 5 menit. Tapi 5 menit bisa 5 menit kedua, ketiga, dan seterusnya, saudara ya. Tapi saya mulai peka, oh ini ada urusan nih. Kelihatannya nggak ada jawaban. Oh iya Pak, saya ini ada pertemuan nih. Saya minta tolong, harus tahu diri dong, saudara. Nah, saya kasih tahu. Saya sering kali, Pak, ada pawayan apa? Karena dulu saya baca Alkitab tuh asal-asalan. Hari ini dia tidak mendikte saya,
Ya, dia tidak juga men-trigger saya begini-begini. Beliau juga tahu saya ketua BPD. Tapi beliau selalu mengarahkan. Salah satunya terakhir diarahkan saya baca buku Alkitab, penuntun Alkitab hidup berkelimpahan, tapi versi Pentakosta ya Pak ya. Saya kasih tahu hari ini ya, sudah 2 minggu. Saya satu hari itu bisa 5 jam baca Alkitab. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Apa saya pengangguran? Apa saya kurang waktu dalam pekerjaan santai? Semua yang saya lakukan do the best. Saya menjadi direksi teladan bagi beberapa puluh direksi di grup. Saya saksikan ini supaya saudara bisa tahu. Ternyata kasih mula-mula yang membuat saya itu mengalami perubahan. Beliau sabar arahkan saya, Pak baca buku ini, baca buku ini. Dia kasih buku juga, arahkan juga. Dan hari ini saya melihat, saya berharap saya bisa bertahan dengan keadaan seperti ini. Saya nyaman walaupun tidurnya kurang. Nggak ada 8 jam saya tidur. Saya paling nggak senang tidur siang. Jadi waktu itu mengatur pekerjaan, banyak pekerjaan datang ke rumah. Di depan saya itu Alkitab. Saya telepon seseorang nggak nyambung, saya tunggu. Nanti pasti dia bel balik. Saya baca Alkitab di mana. Nah, kita kan staf gembala sedang baca Alkitab 1 tahun ya. Itu 3 pasal, 4 pasal. Dibaca sambil lalu 20 menit selesai. Saya enggak begitu. Satu ayat saya perdalam. Buku penuntun Alkitab berkelimpahan mengajar kita. Kesana ke sini. Saya semakin indah. Jadi saya benar-benar mengerti ini. Immanuel itu. Tuhan juga jadi tujuan kita, bukan yang lain. Beliau boleh nanti saudara telepon dia. Ngomongnya saya tuh enggak ngawur. Saya selalu bertanya, kok perusahaan mengalami begini? Kok BPD mengalami begini? Apa? Beliau juga suatu saat bilang, sorry Pak ya, saya belum dapat pewahyuan. Dia ngomongnya begitu, dia nggak pakai sembarangan. Betul ya Pak ya? Pak, hari ini saya belum dapat jawaban. Tapi kira-kira oke, nanti saya telepon Bapak. Dan saya melihat, setelah karakter kita berubah, saya semakin melihat Tuhan itu dahsyat. Jadi direksi sudah stres. Saya belum stres, saudara ya. Karena saya melihat Tuhan bicara. Saya bilang tenang. Tuhan akan tolong perusahaan-perusahaan kita. Nah sekarang saya dapat tambahan ini. Saya menolong satu perusahaan yang sedang bermasalah dari grup. Saya orangnya oke-oke aja saudara. Oke. Dan pimpinan saya senang karena saya mau membantu. Jadi hari ini kita mendapat double porsi dari yang Natal kemarin. Tuhan mau kita, siap ya Tuhan, aku mau menuntaskan amanat agung. Di situ kita akan melihat penyertaan Tuhan. Beri tepuk tangan lagi bagi Allah yang luar biasa. Oke. Kita berdiri semua, siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Katakan kerajaan Allah datanglah, kehendak-Mu jadilah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara, di runtuhan. Dialah nama Tuhan, ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Inilah doa kami, kerinduan kami Tuhan. Biarlah suasana damai sejahtera, suasana sukacita yang melimpah. Bahkan kami hidup dalam kebenaran, mempraktikkan keadilan. Di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan, di tengah bisnis, investasi. Terjadi dan kami menjadi pelaku-pelakunya. Kami rindu Indonesia dilawat oleh Engkau. Kami rindu gereja-gereja Unity
335 sinode bergandengan tangan mengalami Tuhan di dalam pelayanan, di dalam penggembalaan. Kami percaya Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia akan dipakai engkau menjadi negara produktif, negara maju, negara tangguh, negara yang bertumbuh dalam segala hal. Sehingga orang boleh belajar bahwa di Indonesia ada engkau Tuhan Yesus Kristus yang menjadi raja di atas segala raja. Yang akan berdampak mempengaruhi pemerintahan kami. Baik Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh pemimpin menjadi orang yang takut akan engkau. Maka satu firman yang luar biasa. Hari ini kami boleh mengerti arti sesungguhnya. Supaya kami ya Tuhan menjadi generasi teladan yang memiliki integritas dan juga yang menuntaskan amanat agung. Kami tahu persis Tuhan bahwa kami harus menjadikan Engkau sebagai tujuan. Harus berubah karakternya sehingga kami bisa melihat Engkau dan melakukan tugas yang Engkau percayakan. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Berkati kami berlimpah-limpah dalam segala hal. Mari angkat hatimu dan siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Kristus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dan sukacita, kemurahan kebaikannya. Sebab itu kembalilah ke rumah tangga masing-masing, terima dan bawalah segala berkat yang besar dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan, kekuatan, hikmat, pewahyuan, bahkan kemurahan hati, kebaikannya. Kemurahan hati akan menyertai kita sekalian. Roh Kudus akan memberikan kita penyertaan, kecakapan, dan kesanggupan. Mulai pagi hari ini, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang terima berkat katakan sama-sama. Amin. Saya akan menyalami Bapak Ibu dengan Pak Henry. Selamat pulang Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.